Oke, di sini saya akan jelaskan bagian-bagian yang ada di aplikasi ini. Pertama ada form login, ada form register, dan form mahasiswa. Di sini form login desainnya seperti ini. Lalu untuk source code-nya, sini untuk label 4 ini adalah ini. Jadi ketika dia ditekan, maka dia akan mereset apa yang dimasukkan di box. Pokoknya ini fungsi untuk mereset untuk untuk reset lah, untuk reset box, lalu akan di close, lalu pindahkan ke register form, yaitu ini, akan pindah kemari. Lalu selanjutnya button login. Sini ada sini akan membaca password dan username yang ada di database. Database-nya ini, database-nya yaitu tabel login. Tabelnya itu tabel login dan database-nya itu database login. Di sini saya gunakan ada dua konfigurasi untuk koneksinya, yaitu config dan config login. Jadi untuk config itu untuk koneksi form mahasiswa, data input datanya, lalu untuk config loginnya itu untuk bagian login dan registernya. Saya lanjut. Nah, ini dia akan membaca. Setelah dibaca dan benar, maka dia akan langsung mereset yang ada di formnya, lalu ditutup dan akan pindah ke form mahasiswa. Jika salah, maka akan ada decay error. Lalu selanjutnya, kita ke register. Begini formnya, desain, ada username dan password, dan sama seperti form login tadi. Jika diklik I already have an account, berarti dia akan membuka form login. Untuk source code dari create account ini, saya pakai konsep simpan data seperti di form mahasiswa. Jadi kita akan masukkan datanya, lalu create akan menyimpan ke database ini, database login. Lalu kalau selesai, maka akan muncul tulisan akun berhasil disimpan. Nah, seperti biasa, kalau misalnya ini tadi ditekan I already have an account, maka dia akan mereset dan membuka login form. Lalu setelah tadi, kita lanjut aja. Setelah login form berhasil dilakukan, maka dia akan membuka form mahasiswa. Ini desainnya ada table, ada box, text box, label, dan beberapa button. Ada save, ada button penting sini, yaitu save, edit, delete. Lalu search untuk mencari data sesuai dengan npm. Source code-nya sini saya pakai void clear. Itu nanti bisa digunakan kalau misalnya sudah menekan tombol save atau add new data. Clear itu untuk membersihkan ini text box-nya. Lalu ada tampil data, itu untuk model tabelnya ini supaya bisa dibacanya berdasarkan kolom. Lalu ini untuk menampilkan dari database-nya, database mahasiswa ya. Data mahasiswa ya. Ya. Dari sini akan masuk ke dalam sini nanti setelah di-save. Lalu button save. Seperti yang tadi, yang di-register, setelah di-save, dia akan masukkan datanya ke database. Lalu button action edit, dia akan mengupdate data yang sudah dirubah
di sini. Lalu button delete untuk menghapus berdasarkan npm. Ya. Tabel. Nah, ini tabel mahasiswa mouse click ini maksudnya ini. Ketika datanya nanti diklik, maka dia akan muncul di masing-masing text box. Lanjut ke ya button cari ini untuk cari ini ya ini. Maka dia akan baca dulu dari berdasarkan npm. Lalu dia akan tampilkan apa sesuai dengan npm-nya. Lalu akan bisa kita seleksi seperti button tabel mahasiswa ini. Kita klik muncul. Jadi kita bisa olah datanya di situ. Ya. Seperti itu saja. Kita coba aja langsung prakteknya. Kita run. Oke. Di sini login. Kalau kita random, kita masukkan, maka akan muncul pemberitahuan atau message username atau passwordnya salah. Berarti kita harus buat akun kalau misalnya nggak ada akunnya. Jadi kita buat sini username-nya, kan. Passwordnya Nika Jaya. Kita create, akunnya berhasil disimpan. Kalau misalnya kita buat ini Francis, lalu passwordnya 12345678910. Oh, bisa. Karena batasnya 10 untuk password. Tapi kalau misalnya kita coba buat lebih, seharusnya akan muncul pemberitahuan ya. Nah ya, data dictation, data too long. Ya, jadi kita coba tadi kan kita sudah buat akun, berarti kita sudah punya akun, kita buat I have account, lalu masukkan username yang tadi, Francis, passwordnya Unika Jaya, lalu login. Nah, sudah bisa masuk, berarti benar. Oke, dari sini pertama kita buat untuk yang add new data ini bagaimana, kita buat random aja. Ini fungsinya seperti clear, cuman ini ya konsepnya seperti new data. Jadi untuk selanjutnya kita buat data baru, npm-nya misalnya 2000, namanya Frans. Ya sekali-sekali perempuan karena sudah banyak laki-laki situ. Kita buat Nana saja, perempuan ya. yahoo.com, alamatnya misalnya Jakarta, prodinya adalah SI, jurusan ilmu. Jadi kita coba save datanya, data berhasil disimpan, maka akan muncul juga di sini, dan kita coba cek di bagian database, kita refresh dulu. Oke, sudah masuk ya, benar, berarti berhasil. Lalu mana dia? Untuk edit, kita seleksi di bagian ini, kita tekan aja, lalu kita mau rubah ini jadi perempuan, kita rubah namanya Medan saja. Edit, data berhasil dirubah, di sini akan berubah deh. Lalu kita bisa hapus datanya, yang ini aja, delete, data berhasil dihapus. Kita akan coba untuk search.
Untuk search ini berdasarkan npm, jadi dia akan muncul app yang berdasarkan npm-nya di bagian tabel. Jadi kita tinggal klik, kita bisa olah datanya. Seperti itu aja sepertinya untuk videonya. Selamat siang dan terima kasih.